Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Octavia Angela Sirait. Saya berasal dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video mengenai uh, organ reproduksi unggas dan juga fungsi-fungsinya dan juga proses pembentukan telur. Baik, yang pertama sekali saya di sini akan menggambar organ reproduksi pada ayam betina. Baik, ini adalah organ reproduksi daripada unggas betina, yaitu yang pertama itu ada ovarium, yaitu yang ini. Ovarium ini adalah reproduksi betina yang dimana fungsinya itu sebagai tempat pembentukan dan juga pematangan sel telur atau biasa disebut ovum. Nah, pada unggas hanya ovarium sebelah kiri yang dapat berfungsi atau berkembang biak dengan sempurna. Kemudian di dalam ovarium ini terdapat banyak sekali folikel-folikel yang berisi kuning telur atau yolk, yaitu yang bagian-bagian ini. Kemudian dengan berbagai tingkat perkembangan, ada yang kecil, ada yang besar, dan juga ada yang sedang. Ketika folikel telah matang, ini akan terjadi ovulasi, yaitu ovulasi ini adalah pelepasan kuning telur menuju oviduct. Selain itu, ini juga menghasilkan sel telur. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon reproduksi yang berperan dalam proses pembentukan telur. Kemudian yang kedua yaitu ini infundibulum. Nah, infundibulum ini adalah bagian pertama dari oviduct yang berbentuk seperti corong. Dia berbentuk seperti corong. Kemudian organ ini fungsinya yaitu untuk menangkap kuning telur, yang baru dilepaskan dari ovarium tadi, yaitu ovarium. Selain itu, infundibulum ini juga menjadi tempat terjadinya pembuahan apabila terdapat sperma. Nah, pada bagian ini juga mulai terbentuk lapisan protein tipis yang menyelubungi kuning telur. Kuning telur ini berada di dalam infundibulum itu lamanya itu sekitar 15 sampai 20 menit, yaitu sebelum bergerak ke bagian berikutnya. Lalu yang ketiga yaitu ada magnum, yaitu ini. Magnum ini merupakan bagian terpanjang dari semuanya dari oviduct. Yaitu fungsinya itu sebagai tempat pembentukan putih telur atau albumen. Pada bagian ini dihasilkan lapisan putih telur kental dan juga putih telur encer serta kalaza yang berfungsi untuk menjaga posisi kuning telur ini tetap berada di tengah-tengah telur. Kemudian proses pembentukan putih telur ini berlangsung sekitar selama 3 hingga 3,5 jam. Lalu yang keempat itu ismus, yaitu ini. Nah, ismus ini berfungsi untuk membentuk dua lapisan membran kerabang atau selaput telur. Nah, membran ini nantinya itu akan menjadi dasar dari pembentukan cangkang telur. Kemudian telur ini nanti berada di bagian ini, di bagian ismus tadi itu kurang lebih 1 jam 15 menit atau sampai 1,5 jam sebelum berpindah ke dalam uterus. Nah, yang kelima itu uterus, yaitu yang ini. Uterus atau biasa disebut juga kelenjar kerabang. Uterus ini merupakan bagian yang berfungsi untuk membentuk kerabang atau cangkang telur tadi. Kemudian di uterus ini juga terjadi penambahan air pada putih telur dan juga terjadi pengendapan kalsium sehingga terbentuklah cangkang yang keras, yaitu yang cangkang yang bagian luar yang keras. Nah, warna kerabang telur juga terbentuk pada tahap akhir di organ ini. Kemudian telur berada di uterus ini sekitar selama 18 sampai 21 jam sehingga menjadi tahap terlama dari proses-proses sebelumnya tadi selama proses pembentukan telur.
Kemudian yaitu ada vagina yang ini. Nah, vagina ini berfungsi sebagai tempat penambahan lapisan kutikula, yang dimana pada permukaan kerabang telur. Kemudian, lapisan ini sangat membantu dalam melindungi telur dari masuknya bakteri dan juga kotoran telur. Lalu, di sini telur biasanya hanya berada di vagina selama beberapa menit sebelum dikeluarkan. Lalu ada kloaka, yaitu ini. Kloaka ini merupakan bagian paling akhir dari saluran reproduksi unggas betina, yang dimana organ ini sangat berfungsi sebagai jalan keluarnya telur dari tubuh induk ayam ke lingkungan luar. Nah, proses pembentukan telur tadi yaitu yang pertama ada pembentukan kuning telur atau biasa disebut juga dengan yolk. Proses pembentukan kuning telur ini disebut dengan fitologenesis, yang dimana komponen kuning telur disintesis di dalam hati, kemudian diangkut melalui darah, lalu menuju folikel yang sedang berkembang, yaitu di dalam ovarium. Lalu setelah itu kuning telur ini matang. Setelah kuning telur tadi matang, folikel akan mengalami ovulasi dan melepaskan yolk ke infundibulum. Nah, yang kedua itu ada pembentukan dari putih telur atau albumen. Pembentukan putih telur atau albumen ini setelah masuk ke dalam magnum tadi, kuning telur ini akan dibungkus oleh lapisan putih yang dimana lapisan putih telur. Nah, putih telur ini berfungsi sebagai sumber protein dan juga air bagi embrio serta melindungi kuning telur dari benturan. Nah, proses ini berlangsung sekitar 3 sampai 3,5 jam. Kemudian, yaitu ketiga ada pembentukan membran kerabang. Pembentukan membran kerabang ini ketika telur memasuki ismus, terbentuk dua lapisan membran kerabang yang berfungsinya itu sebagai pelindung tambahan dan juga berfungsi sebagai dasar pembentukan cangkang telur. Proses ini itu berlangsung sekitar 1 sampai 1,5 jam. Lalu yang keempat itu ada pembentukan kerabang telur. Pembentukan kerabang telur ini terjadi di uterus terjadi proses mineralisasi atau pengendapan kalsium sehingga terbentuk kerabang telur yang keras. Nah, di tahap ini juga terbentuk warna kerabang telur. Proses ini berlangsung selama 18 sampai 21 jam. Kemudian yang kelima itu adalah pengeluaran telur, yang dimana seperti yang saya jelaskan tadi, setelah kerabang ini terbentuk sempurna tadinya, telur ini kemudian masuk ke dalam vagina, yang dimana di situ dia untuk mendapatkan lapisan kutikula. Kemudian setelah itu dikeluarkan melalui kloaka dalam proses yang disebut dengan oviposisi. Lalu lama waktu pembentukan telur di infundibulum ini berlangsung selama 15 sampai 20 menit, di magnum yaitu 3 sampai 3,5 jam, di ismus 1 sampai 1,5 jam, di uterus 18 sampai 21 jam, dan di vagina sekitar 15 menit atau beberapa menit. Jadi, total waktu pembentukan satu butir telur yaitu sekitar 25 sampai 26 jam. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.